Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Amanda Putri Salsabila dengan nomor NPM 2301011 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa Indonesia dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses morfofonemik dari tugas mata kuliah morfologi oleh dosen pengampu Bapak Junifer Siregar, SPD Input. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan dari bagaimana pengertian morfofonemik dan proses-proses morfofonemik. Berikut penjelasan. Baik teman-teman, di sini sudah tersedia dari pengertian morfofonemik dan proses-proses morfofonemik. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu sebenarnya morfofonemik. Jadi morfofonemik itu adalah perubahan fonem yang terjadi akibat bertemunya antara morfem satu dengan morfem lain. Nah, jadi dari pertemuan morfem-morfem itu akan menciptakan perubahan yang disebut morfofonemik. Nah, di dalam morfofonemik itu terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama ada perubahan fonem, yang kedua ada penambahan fonem, dan yang ketiga ada penghilangan fonem. Antara 3 proses ini nanti akan kita jelaskan satu persatu bagaimana perubahan fonem itu, bagaimana proses penambahan fonem, dan bagaimana proses penghilangan fonem. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan bagian yang pertama dari proses morfofonemik, yaitu perubahan fonem. Nah, di dalam perubahan fonem ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, perubahan fonem N menjadi M apabila bentuk dasarnya itu berawalan dari P, B, dan F. Contohnya, menasal tambah paksa sama dengan mempaksa. Mempaksa di sini terjadi karena paksa di sini huruf awalannya adalah P, yang salah satu syarat untuk bisa menjadi berubah menjadi F yaitu huruf awalannya sesuai dengan persyaratannya, yaitu P, B, dan F. Nah, fonem yang kedua yaitu perubahan fonem yang kedua apabila fonem N berubah menjadi N. Nah, kenapa bisa berubah? Karena bisa berubah menjadi N yaitu bentuk dasarnya berawalan T, D, dan S. Nah, contohnya itu menasal ditambah taki sama dengan menarik. Kenapa bisa menarik? Karena huruf awalannya ini adalah T. Nah, huruf awalannya adalah T dan menasal ditarik ditambah menasal sama dengan menarik. Nah, menarik ini jadi di sini ya, menarik. Nah, tetap sama men apabila ada huruf awalannya itu T, D, dan S. Nah, yang ketiga adalah fonem N berubah menjadi nye apabila huruf dasarnya atau huruf awalnya itu S, C, dan J. Nah, contohnya menasal ditambah sapu sama dengan menyapu. Nah, kemana huruf S-nya? Huruf S-nya itu dihilangkan dan kemudian diubah dengan memasukkan fonem nye sehingga jadinya menyapu. Nah, perubahan yang keempat yaitu fonem N diubah menjadi nge atau ya. Apabila dia bentuk dasarnya itu berawalan K, G, X maupun H. Nah, contohnya itu menasal ditambah kacau sama dengan mengkacau. Jadi huruf K ini dihapus dan digantikan atau diubah dengan huruf nge. Jadi mengkacau. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan perubahan yang kelima yaitu perubahan fonem R menjadi L apabila morfemnya adalah ber atau per. Nah, ber atau per ini diubah menjadi fonemnya ada L-nya, maka ber ini menjadi bel dan per ini menjadi pel. Nah, contohnya itu ber ditambah ajar sama dengan bel ajar. Nah, perubahan yang keenam yaitu fonem tanda tanya diubah menjadi K apabila morfem an, penasal an, dan I berpertemuan dengan bentuk dasarnya. Contohnya itu kean ditambah duduk sama dengan pendidikan, penasalan ditambah petik sama dengan pemerintahan. Baik teman-teman, sekarang
ini bagian mana membantu ini itu menasal menasal nada meng menasal tambah jadi tambah tanya itu artinya apa isinya gitu. Nah, bentuk dasar berakhiran fonem A pada morfem an, ke-an, dan penasal an. Contohnya dalam an ditambah ter-a sama dengan ter-aan. Jadi simbol yang di sini di ujung sini itu artinya dia akhiran ya. Nah, yang kedua ke-an ditambah raja sama dengan kerajaan. Kenapa raja? Karena akhir apa? Akhir dari bentuk dasarnya itu adalah a. Jadi raja, kerajaan. Nah, yang ketiga penasal an ditambah ada sama dengan pengadaan. Sekarang ke bagian yang ketiga, yaitu penambahan fonem B apabila bentuk dasar berakhiran fonem U, O, atau AU. Nah, di bagian yang ketiga ini maksudnya ke dalam bagaimana pengucapan atau bagaimana kita mendengar seseorang dalam menambahkan fonem W ini dalam fonologisnya gitu. Nah, contohnya ini ke-an ditambah pulau sama dengan kepulauan atau kepulauan. Nah, maksudnya ada dua kayak gini. Kalau di dalam penulisan teman-teman ini ke-an tambah pulau itu udah benar seperti ini, kepulauan. Secara pengucapan ada terselip atau tidak langsung kita dengar kayak ada pengucapan gue itu dalam kata kepulauan. Ternyata di sini teman. Nah, contoh yang kedua yaitu penasal an ditambah toko. Kalau dalam penulisan dia tertulis dengan pertokoan, sedangkan kalau dalam pengucapan dia langsung itu dengan pertokoan. Padahal kalau ditulis pertokoan. Itu kalimatnya atau katanya jadi pertokoan. Ada terselip. Nah, bagian yang keempat itu penambahan fonem Y apabila bentuk dasarnya berakhiran fonem I atau I. Contohnya di akhiran A ditambah hari sama dengan harian. Lepas nih ya teman-teman. Nah, dalam penyebutan itu harian itu secara tidak langsung kita dengar ada I juga, terus I harian di bagian harian kita kalau bilang harian nah secara nggak langsung ada tuh kita mendengar kayak I harian secara nggak langsung ada kedengar I. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan proses pengucapan yaitu penghilangan fonem. Penghilangan fonem ini terdiri dari tiga bagian. Pertama, hilangnya fonem pada penasal atau tetap bertemu menasal
namanya itu bubble gitu. Jadi berenang. Nah itu enggak banget. Jadi biasanya fonem R diulang supaya tidak berlebihan. Ada fonem dalam satu kata itu. Nah yang terakhir nih, yang ketiga yaitu fonem PTSK hilang akibat pertemuan dengan menasal dan menasal. Contohnya itu menasal ditambah paksa sama dengan memaksa. Jadi huruf P itu kan ada di sini dari fonem paksa itu salah satu dari fonem tersebut. Fonem tersebut bisa dipakai paksa hilang. Itulah letaknya penghilangan fonem. Jadi penjelasan ini ada tiga ya teman-teman. Ada fonem S, terus fonem R dan PTS. Sekiranya segitu dulu pembahasan dari saya tentang fonem ini. Kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih sudah sampai akhir. Terima kasih.